Selamat datang. Di hadapan saya meletakkan Huawei Nova 13 Pro, dan saya akan membuka kotaknya secara singkat sekaligus melihat perangkat itu sendiri dan spesifikasinya. Jadi, tanpa membuang waktu, mari kita langsung saja masuk ke inti pembahasan. Itu dia. Ayo. Itu dia. Jadi kita punya telepon itu sendiri. Dan begitulah kamu berangkat. Kita punya flip pena kecil yang agak mengganggu di sini, yang pada dasarnya bisa kamu gunakan untuk App Gallery sebagai pengganti Play Store, karena mereka tidak punya Play Store. Dan untuk aplikasi yang tidak ada di App Gallery, kamu bisa memindahkannya dari ponsel yang punya Play Store, yang berarti kamu butuh ponsel dengan Play Store untuk aplikasi-aplikasi tersebut, supaya bisa menggunakan phone clone. Agak konyol sih, tapi ya sudahlah. Jelas kalau kamu di Tiongkok, kamu mungkin memang tidak peduli dengan Google Play Store, jadi satu-satunya yang kamu butuhkan adalah App Gallery atau kalau kamu punya alternatif lain. Tapi ini lebih ditujukan untuk orang-orang di luar Tiongkok, misalnya di Eropa, atau tadinya saya mau bilang Amerika Serikat, tapi ponsel ini memang tidak dijual di Amerika Serikat. Jadi kita dapat casing silikon kecil, beberapa dokumen, dan yang mengejutkan... Oh, tidak, lupakan saja. Saya tertipu. Ukurannya ini seolah-olah ada chargernya. Ternyata tidak ada. Terima kasih Huawei sudah menyertakan kotak yang sangat besar, tanpa alasan lain selain membuat orang berpikir mungkin ada sesuatu lagi di dalamnya. Dan sebagai gantinya, kita hanya mendapatkan kabel pengisi daya Type-C ke Type-A. Jadi, seperti yang bisa kamu lihat, layarnya ada di sini. Jadi ini adalah layar 6,76 inci dengan resolusi 1224x 2776 pixel. Dan sebelum saya lanjut lebih jauh, saya juga ingin menunjukkan bahwa semua informasi yang saya dapatkan ini berasal dari GSM Arena, karena mereka punya tata letak yang cukup bagus di situs web mereka untuk informasi-informasi seperti ini, serta mereka juga meluangkan waktu untuk benar-benar mencari spesifikasi-spesifikasi tersebut. Jadi itu membuat saya jauh lebih mudah untuk mencari atau menelusurinya, lebih tepatnya. Baiklah, jadi 1224x2776 pixel. Ini adalah layar LTPO OLED dengan HDR dan refresh rate 120 Hz. Tidak ada HDRC+, artinya sebenarnya tidak ada sertifikasi. Kita juga punya rasio layar ke bodi sebesar 88,9% dan kerapatan pixel 449 pixel per inci. Untuk layarnya sendiri, kaca pelindungnya menggunakan kaca aluminium silikon yang sangat kuat dan tahan gores. Namanya memang agak panjang, namun teknologi ini memberikan perlindungan yang optimal bagi layar perangkat Anda. Semoga saja saya mengucapkannya dengan benar. Tapi bagaimanapun, layarnya di sini baik-baik saja. Tidak ada masalah di sini. Dan pastinya label harganya mungkin mencerminkan itu, tapi GSM Arena menyatakan harganya sekitar 700 euro. Tidak semahal yang saya kira. Jadi, untuk layar di harga segini, menurut saya ini cukup layak. Harganya juga cukup oke. Sekarang, mari kita berharap bagian lain dari perangkat ini juga, ya setidaknya setara. Jadi kalau kita kembali ke bagian belakang, kita bisa melihat seperti ada sebuah setup kamera quad, akan tetapi di sini kelihatannya agak sedikit meragukan sekali. Jadi kalau kita lihat spesifikasinya, kita punya kamera 50 megapiksel dengan aperture f1.4 hingga 4.0, lensa wide 23 mm. Lalu ada kamera telefoto 12 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan juga laser autofocus. Jadi, oke, sepertinya ini cuma kamera palsu kalau dilihat dari tampilannya. Sekarang jadi kita bisa merekam dalam 4K dan 1080p meskipun tidak disebutkan berapa frame rate-nya. Mari kita lihat apakah saya bisa cepat-cepat melewati ini tanpa harus terhubung ke Wi-Fi. Dan tentu aja saya tidak bisa, karena kenapa juga saya harus bisa? Xi Jinping mau data saya, atau lebih tepatnya Winnie the Pooh. Jadi intinya saya tidak akan mengaturnya sekarang. Saya tidak perlu atau seharusnya tidak perlu terhubung ke Wi-Fi hanya untuk mengatur ponsel sialan ini. Katanya sih ponsel pintar. Ya sudahlah, memang nasibnya begitu saya rasa. Jadi berbicara tentang kamera depan, karena seperti yang saya bilang, saya tidak benar-benar akan melalui
proses pengaturan hanya untuk mencari tahu kemampuan kamera di sini. Kita punya kamera telefoto 8 megapiksel sebagai kamera selfie dan kamera ultrawide NIK 10 megapiksel. Jadi menurut saya ponsel ini memang dirancang terutama untuk selfie, mengingat kamera selfie di sini punya jumlah megapiksel lebih tinggi daripada kamera belakangnya. Oke, jadi setelah membahas kamera, mari kita bicara tentang bagian internalnya. Dan itu juga salah satu hal yang menurut saya agak kurang diulas oleh GSM Arena. Saya akan cepat-cepat cek apakah saya bisa menemukan informasi tentang ini, karena saya memang ingin benar-benar bisa memberikan info ini, karena ini sangat berarti dalam menentukan apakah perangkat ini layak atau tidak. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan oleh situs resmi Huawei tentang hal spesifik ini. Ngomong-ngomong, setelah melihat situs resmi Huawei, tidak ada keterangan tentang kemampuan perekaman video, setidaknya untuk kameranya, di sini. Sebenarnya ada di tempat lain. Kami memiliki resolusi video yang didukung hingga 4K. Namun tidak ada informasi tentang frame rate. Jadi keren kita dapat mendukung 4K pada 1 bingkai per detik yang pada dasarnya adalah tayangan slide. Resolusi video dapat bervariasi tergantung pada mode pengambilan gambar besar. Itu adalah sesuatu yang selalu ingin saya lihat. Saya masih mencari prosesornya karena itulah yang saya coba temukan. Di mana prosesornya di daftar ini? Dimensi, layar, sistem operasi, memori, kamera belakang, kamera depan, baterai, pengisian daya, jaringan, konektivitas, NFC, lokasi, sensor, media, isi kotak. Di mana sih prosesor yang kamu sertakan di perangkat ini? Seharusnya itu ada di spesifikasi. Apa sih yang kamu hirup di sana? Secara harfiah, kamu cuma punya satu tugas sebagai di bagian spesifikasi untuk memberi saya spesifikasi. Wah. Huawei kembali melakukan hal buruk Huawei lagi. Coba saya cari di situs web acak karena Anda tahu, situs web resmi Huawei tidak punya itu. Baiklah, mari kita lihat. Apakah ada sesuatu di sini yang sebenarnya sedang saya cari? Sekarang bersabarlah dengan saya sementara saya benar-benar hanya berusaha mencari tahu hal ini hidup-hidup, karena saya belum pernah menemukan telepon yang benar-benar mencoba untuk tidak memberi Anda informasi yang paling penting untuk sebuah telepon. Dan, sepertinya saya juga tidak dapat menemukannya di sini. Tidak apa-apa, sudah ketemu. Chipset. Itu Kirin 8000. Bagaimana ini? Mari kita coba. Apakah kamu bercanda? Wah. Berarti dengan Kirin 8000, jika ini benar, seperti yang saya katakan, Huawei tidak benar-benar menyediakan ini di situs web mereka sendiri. Jadi saya mendapatkan informasi tentang prosesor ini di eTorrent.com. Hanya sebuah pada dasarnya halaman yang direkomendasikan Google yang benar-benar menyatakan bahwa inilah prosesornya. Saya tidak tahu apakah ini benar, tapi jika benar, yang mana ini adalah informasi yang sangat penting. Jika benar, maka prosesor ini pada dasarnya lebih tua dari Snapdragon 888, sebuah prosesor yang telah dirilis sekitar setengah dekade yang lalu pada titik ini. Jadi dan bahkan itu pun masih kalah dari prosesor tersebut. Jadi jika ini benar dan saya memang ingin seperti kamu tahu benar-benar berhati-hati di sini, atau bukan hati-hati tapi karena kamu tahu, anggap saja ini belum tentu akurat sama sekali, karena ini sebenarnya tidak masuk akal bagi siapapun untuk benar-benar membeli perangkat ini. Bahkan jika kamu berada di Tiongkok dan sebenarnya tidak punya banyak pilihan, dengan harga hampir 700 euro, perangkat ini benar-benar sangat mahal, jika memang itu prosesor yang digunakan. Karena satu-satunya hal yang bisa diandalkan dari perangkat ini hanyalah baterainya yang lumayan, yaitu 5000 mAh, meskipun pada titik ini sudah ketinggalan zaman.
karena sudah ada baterai berbasis silikon, yang saya rasa perangkat ini belum menggunakannya, mengingat kapasitasnya hanya 5000 mAh, untuk ukuran sebesar ini seharusnya minimal 6000 mAh. Dan pengisian dayanya cukup cepat, yaitu 100 watt. Itu sebenarnya salah satu hal terbaik dari keseluruhan paket ini, yaitu memiliki pengisian daya yang sangat cepat. Pengisian dayanya bahkan lebih dari 2 kali lipat dari apa yang bisa dilakukan flagship terbaik Samsung. Jadi itu cukup bagus. Perangkat ini juga dilengkapi dengan RAM 12 GB yang cukup baik. Penyimpanan bawaannya 216 GB dan bisa ditingkatkan hingga 1 TB meskipun sekali lagi tidak disebutkan jenis penyimpanannya apa. Kamu mungkin punya penyimpanan 1 TB tapi bisa saja kualitasnya jelek, yang artinya saat merekam video, proses penulisannya ke penyimpanan akan sangat lama. Itu bukan sesuatu yang kamu inginkan. Jadi ya, baterai di sini, atau lebih tepatnya kecepatan pengisian daya, dan khususnya layarnya akan menjadi bagian terbaik dari ponsel ini. Dan sebenarnya kan jika itu saja yang kamu dapatkan dengan harga 700 euro, maka rasanya tidak terlalu sepadan. Tapi seperti yang saya bilang, jika prosesor di sini lebih baik dari yang bisa saya temukan, maka ini akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Jika itu Kirin 8000 tuh, maka dari yang saya lihat di versus.com, disitulah informasinya untuk perbandingan dengan Snapdragon yang saya buka. Snapdragon memang lebih baik. Dan kita sedang membicarakan tentang... sebenarnya saya tarik kembali ucapan saya. Saya tidak bisa bilang bahwa itu lebih baik. Jadi ya, saya benar-benar tidak bisa. Jadi itu lebih seperti informasi yang salah. Versus menyatakan di awal bahwa Snapdragon lebih baik, tapi kalau kamu scroll ke bagian benchmark, mereka tidak punya benchmark. Jadi mereka bilang yang satu lebih baik karena yang lain tidak punya info. Yang mana menurut saya cukup masuk akal, mengingat saya juga tidak benar-benar bisa menemukan informasinya, tapi ya begitulah. Jadi di nanoreview.net, kita sebenarnya sedang melihat perbandingan. Jadi dari segi performa CPU, Snapdragon 888 mendapat 49 poin, sedangkan Kirin mendapat 37. Itu cukup jauh turunnya. Dari segi performa gaming 42 dibanding hanya 19. Daya tahan baterai akan lebih baik dengan tidak, lupakan. Jadi masih Snapdragon. 49 dibanding 81. Jadi ya secara umum, jika ini benar, saya sendiri belum pernah menjalankan benchmark pada perangkat ini, sama sekali. Jika ini benar, maka perangkat ini sebenarnya tidak menawarkan banyak hal dari segi performa, dan dengan harga segitu, jelas tidak sepadan karena benar-benar kalah telak oleh prosesor yang bahkan sudah berumur 5 tahun. Saya bisa memberikan alternatif yang bagus untuk perangkat Huawei, dengan asumsi Anda sedang menonton ini di Tiongkok, dan itu adalah CMF Phone 1. Sekarang perangkat itu memang lebih ramah di kantong, tapi pada dasarnya punya prosesor yang lebih baik, lebih baik. Dan dalam banyak hal, khususnya dari segi performa, perangkat ini cukup mirip. Kekurangannya terletak pada kualitas build-nya, karena lebih terasa plastik, tapi memang didesain agar mudah diperbaiki. Jadi mungkin tidak akan terasa semewah perangkat ini. Perangkat ini memang terasa lebih premium. Saya ingin menekankan hal itu. Untuk baterai kapasitasnya sama, meskipun pengisian dayanya akan sedikit lebih lambat. Dan untuk spesifikasi, jumlah RAM dan penyimpanan pada dasarnya bisa setara dengan perangkat ini, serta memiliki prosesor yang jauh lebih cepat yang menjadi faktor pembeda utamanya. Dan faktor pembeda lainnya adalah harganya yang kurang dari setengah harga perangkat ini. Jadi dengan harga sekitar $230 lebih atau kurang, kamu bisa mendapatkan ponsel CMF, sementara yang ini harganya hampir 700 euro. Jadi ya, kamu bisa membayar jauh lebih murah dan mendapatkan perangkat yang secara spesifikasi lebih baik. Saya ingin menambahkan satu catatan penting. Kemungkinan besar, dan saya bilang kemungkinan karena saya belum mencobanya, kemungkinan besar hasil fotonya tidak akan sebagus Huawei. Jadi itu adalah salah satu hal yang mungkin benar-benar bisa kamu manfaatkan. Dan juga dari yang saya lihat, ponsel Amerika dan Eropa cenderung lebih fokus pada kamera belakang, sedangkan ponsel Tiongkok lebih mengutamakan kamera selfie. Jadi di sini kita punya kamera selfie 60 megapiksel yang luar biasa untuk
Tentu saja selfie, sementara kebanyakan ponsel AS dan Eropa berusaha memiliki kamera belakang yang lebih baik untuk pengambilan foto biasa. Jadi jika kamu benar-benar mencari ponsel untuk selfie agar bisa melihat dirimu sendiri di layar dengan kualitas yang bagus, maka kamu mungkin akan mencari sesuatu seperti ini. Tapi jika kamu menginginkan performa dan sesuatu yang lebih bernilai atau lebih baik dari segi nilai, maka kamu mungkin ingin mencari di tempat lain. Oke, setelah semua itu, setelah curhatan panjang ini, semoga ini bisa membantu kamu membuat keputusan. Dan kalau memang membantu, jangan lupa tekan tombol like, like dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton.